Bekerja tidak lepas dari perilaku. Perilaku adalah sebuah respon dari diri sendiri terhadap suatu objek atau benda yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan tenaga kerja, mereka melakukan suatu perilaku safety karena adanya suatu objek atau alat pelindung diri yang mempengaruhi mereka bahwa apabila memakainya, mereka akan aman dan selamat, sehingga terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat membuat kerugian, seperti penderitaan fisik, kerusakan benda, terjadinya keributan kepanikan, produksi yang tidak sesuai target, dan lainnya. Terlihat bahwa angka kecelakaan kerja sendiri meningkat. Pada tahun 2017 saja, angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus. Sementara itu, sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Karena tingginya angka kecelakaan kerja di perusahaan, membuat pemerintah mengeluarkan peraturan ketenagakerjaan yang wajib dilakukan saat bekerja, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Karena salah satu aspek yang bisa mencegah terjadi kecelakaan kerja adalah perilaku kerja itu sendiri. Bukan hanya pekerja yang wajib, tetapi perusahaan juga wajib menyediakan alat pelindung diri demi keamanan dan keselamatan tenaga kerjanya. Sebelumnya, sudah dijelaskan ya, aspek yang mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah perilaku kerja itu sendiri. Perilaku dalam bekerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perilaku safety dan perilaku unsafety. Pasti tahu kan safety itu seperti apa? Ya, safety itu sebuah perilaku yang mempunyai risiko terjadi kecelakaan sangat rendah, di mana para tenaga kerja sudah menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sepatu, pakaian safety, dan lainnya. Sedangkan unsafety juga pasti sudah tahu kan? Jadi, perilaku unsafety memiliki risiko terjadi kecelakaan kerjanya tinggi karena tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Dengan melihat data kecelakaan kerja yang meningkat, kita perlu untuk menekan kasus kecelakaan kerja, yaitu dengan cara mengubah perilaku kerja. Untuk mengubah atau mengetahui faktor apa yang dapat membuat perilaku safety pada tenaga kerja, maka digunakan Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku pada seseorang atau tenaga kerja, yaitu attitude, subjective norm, dan perceive. Faktor pertama dari Theory of Planned Behavior adalah attitude atau sikap. Karena terkadang pekerja tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan agar pekerja menjadi aman dan selamat saat bekerja. Seperti cuplikan barusan,
yaitu montir bengkel tidak mengikuti peraturan untuk memakai alat keselamatan diri. Selanjutnya, faktor kedua adalah subjektif norm. Apa sih itu? Subjektif norm merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku pada tenaga kerja. Dukungan dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi tenaga kerja dalam menggunakan alat pelindung diri. Semakin banyak tenaga kerja yang saling mengingatkan di tempat kerja, maka semakin sadar juga tenaga kerja tersebut bahwa alat pelindung diri sangat penting dalam bekerja. Cuplikan video tadi memperlihatkan lingkungan sekitarnya adalah pemilik bengkel yang mengingatkan kepada montir untuk menggunakan alat pelindung diri. Yang terakhir atau ketiga adalah perceive. Perceive merupakan keyakinan dari diri tenaga kerja dalam merubah perilakunya yang dipengaruhi oleh tingkat kesulitan, kemudahan, pengalaman, informasi, dan seberapa besar kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja. Lebih singkatnya, tempat di mana bekerja harus memberikan kemudahan dan informasi tentang alat pelindung diri kepada pekerja untuk mengubah perilaku kerjanya menjadi safety. Cuplikan video tadi yaitu menunjukkan tempat bekerja atau bengkel sudah memberikan informasi dan memberikan kemudahan pekerja untuk mengetahui bagaimana pentingnya menggunakan alat pelindung diri untuk bekerja. Dalam bekerja, pastinya manusia memiliki beberapa perilaku. Perilaku dalam bekerja terbagi menjadi dua, yaitu perilaku safety dan unsafety. Perilaku keselamatan atau safety behavior adalah perilaku yang dilakukan seseorang yang mengarah pada tindakan keselamatan guna mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan perilaku unsafety adalah suatu perilaku di mana risiko terjadinya kecelakaan kerja pada tenaga kerja sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mengubah perilaku unsafety menjadi safety dalam bekerja, maka digunakan faktor-faktor yang terdapat pada teori of planned behavior menurut Azen. Pertama, ada attitude atau sikap tenaga kerja saat bekerja, di mana pekerja tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan agar pekerja menjadi aman dan selamat saat bekerja. Contohnya seperti perilaku tenaga kerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri di tempat kerja saat bekerja. Yang kedua, ada subjective norm, yaitu merupakan faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku pada tenaga kerja. Dukungan dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi tenaga kerja dalam menggunakan alat pelindung diri. Semakin banyak tenaga kerja yang saling mengingatkan di tempat kerja, maka semakin sadar juga tenaga kerja tersebut bahwa alat pelindung diri sangat penting dalam bekerja. Karena masukan-masukan dari lingkungan sekitar nantinya akan mempengaruhi proses menentukan pilihan bagi tenaga kerja itu sendiri. Yang ketiga, ada perceive, yang merupakan keyakinan dari diri tenaga kerja dalam mengubah perilakunya yang dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dan kemudahan,
pengalaman, informasi, dan seberapa besar kesempatan yang diberikan oleh tempat kerja kepada tenaga kerja. Demikian 3 faktor dari teori offline behavior yang digunakan untuk mengubah perilaku unsafety menjadi safety dalam bekerja menurut Azem.